Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Barcelona membuka jalan untuk Manchester United dalam upaya mewujudkan transfer Frenkie de Jong. Pasalnya, klub asal Katalan itu telah menurunkan harga sang gelandang walau tidak secara signifikan. Frenkie de Jong bermain konsisten dalam 3 musim terakhir. Usianya juga baru 25 tahun. Jadi Barcelona mematok harga yang sangat tinggi untuk transfer Frenkie de Jong. Barcelona ingin mendapatkan uang hingga 85 juta euro. Tapi dikutip dari eSport3 via Express, Barcelona kini membuka ruang negosiasi dengan pihak peminat Frenkie de Jong. Barcelona bersedia menurunkan harga. Barcelona kini mematok harga 70 hingga 80 juta euro untuk Frenkie de Jong. United sendiri dalam posisi sulit dalam transfer Frenkie de Jong. Mereka harus berpikir ulang jika harus membeli de Jong senilai 85 juta euro. Sebab United juga punya beberapa target transfer lain. Saat ini Manchester United dipahami membuat tawaran awal 60 juta euro ditambah seorang pemain untuk Barcelona. Tapi masih belum ada kesepakatan yang dicapai kedua pihak, bahkan kubu de Jong. Nemanja Matic menolak banyak tawaran demi Berioni dengan Jose Mourinho di AS Roma. Nemanja Matic punya tawaran dari Turki yang secara finansial lebih besar dibanding yang disodorkan pihak AS Roma. Nemanja Matic sudah berusia 33 tahun, tapi bukan berarti dia tidak lagi diminati klub-klub top Eropa. Nemanja Matic punya banyak tawaran sebelum memilih untuk menyusul Jose Mourinho ke AS Roma. Dikutip dari Calcio Mercato, Matic punya tawaran dari klub promosi Premier League yakni Fulham. Matic memilih untuk menolaknya. Matic juga menolak 2 tim Bundesliga dan 3 tim dari Prancis. Selain itu, Matic juga menolak tawaran 2 tim dari Turki. Keputusan Nemanja Matic menolak tawaran dari Turki terbilang menarik, sebab dari sisi finansial, tawaran dari klub Turki lebih besar dibanding tawaran AS Roma. Setelah menolak tawaran 8 klub, Nemanja Matic memilih bergabung dengan AS Roma. Transfer Matic belum diumumkan secara resmi, tetapi kontrak berdurasi 1 tahun telah disepakati. Matic akan pindah ke AS Roma. Mantan gelandang Liverpool Danny Murphy menilai bahwa Manchester United harusnya menunjuk Gareth Southgate sebagai manajer mereka, alih-alih Erik ten Hag. Penunjukan Ten Hag ini mendapatkan kritik dari Murphy yang menilai bahwa Southgate dan asistennya di timnas Inggris, Tep Holland, lebih punya kemampuan untuk menangani Manchester United. Lebih lanjut, Murphy meragukan kapabilitas seorang Erik ten Hag untuk menangani tekanan berat yang pasti ia akan dapatkan di klub sebesar Manchester United nanti. Manajer Manchester United Erik ten Hag mendapatkan saran dari mantan gelandang Liverpool Danny Murphy terkait pemilihan kapten setan merah untuk musim 2021-2022. Beberapa waktu yang lalu, Erik ten Hag dikabarkan akan memilih siapa kapten timnya musim depan berdasarkan hasil voting pada para pemain. Murphy pun tidak sependapat dengan ide tersebut. Lebih lanjut, Danny Murphy menyarankan kepada Erik ten Hag untuk kembali berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Danny Murphy pun bahkan membuka peluang untuk memberikan ban kapten kepada rekrutan baru. Baru-baru ini ESPN mengklaim bahwa Maguire kemungkinan besar akan dicopot dari jabatannya sebagai kapten utama MU musim depan. Sebagai gantinya, Ten Hag diklaim menjadikan Cristiano Ronaldo sebagai kandidat utama. 2 nama selanjutnya adalah Bruno Fernandes dan David De Gea. Manchester United mengirim scout mereka untuk mengamati wonderkid milik klub Brazil Flamengo. Namun, sang scout dikabarkan justru lebih kepincut dengan performa Andrés Pereira. Baru-baru ini Manchester United mengirim scout mereka ke Brazil untuk melihat penampilan bintang muda yang tampil impresif bersama Flamengo, Joao Gomez. Namun ESPN mengklaim bahwa scout Manchester United yang datang ke Brazil justru lebih terpukau dengan performa yang ditunjukkan Andrés Pereira ketimbang Joao Gomez. Bisa jadi dengan rekomendasi dari scout tersebut, Erik ten Hag selaku manajer anyar Manchester United akan memberikan kesempatan bagi Andrés Pereira untuk masuk skuadnya musim depan.
Benfica menolak rencana Manchester United memasukkan Anthony Martial dalam proposal transfer untuk Darwin Núñez, sebab pihak Benfica menilai Anthony Martial tidak cocok dengan proyek yang sedang dibangun klub. Darwin Núñez tampil gemilang bersama Benfica pada musim 2021-2022. Dia mampu mencetak 26 gol dari 28 laga di Liga Primer Portugal. Pemain 22 tahun juga tampil impresif dengan 6 gol di ajang Liga Champions. United tertarik pada jasa Núñez. Erik ten Hag telah memberikan lampu hijau pada klub untuk mendekati Darwin Núñez. United pun bergerak, tawaran awal sudah dilayangkan. United mengajukan proposal transfer senilai 64 juta pound sterling ditambah Anthony Martial pada pihak Benfica. Bagi United, ini adalah tawaran yang ideal karena mereka bisa mendapatkan Núñez dan menendang Martial sekaligus. Sayangnya, dikutip dari Stratin News, Benfica tidak senang dengan tawaran itu. Benfica tidak melihat Martial sebagai bagian dari proyek mereka. Benfica hanya akan melepas Darwin Núñez dengan tawaran 80 juta pound sterling. Ada kabar baik bagi Manchester United. Bek incaran mereka Denzel Dumfries dikabarkan siap dijual Inter Milan di musim panas ini. Menurut laporan Calcio Mercato, Inter Milan bersedia menjual Dumfries di musim panas ini karena Nerazzurri butuh tambahan dana di tim mereka. Inter saat ini memiliki masalah finansial fair play, sehingga mereka harus menjual beberapa pemain untuk menyeimbangkan neraca keuangan mereka. Dumfries memang baru didatangkan musim lalu, namun Inter Milan tidak terlalu keberatan menjual sang bek. Menurut laporan tersebut, Inter Milan juga tidak membandrol harga Dumfries terlalu mahal di musim panas nanti. Ia dibeli dari PSV Eindhoven seharga 15 juta euro. Jadi Inter Milan dikabarkan akan mencoba menjualnya di angka 30 juta euro. MU disebut tidak keberatan dengan harga itu, sehingga mereka siap menebusnya di musim panas ini. Spekulasi siapa bek tengah baru Manchester United kian bertambah. Terbaru, tim berjuluk Setan Merah itu memutuskan untuk merekrut Gonzalo Ignacio dari Sporting Lisbon. Menurut laporan Bola, Manchester United sudah 2 tahun terakhir mengikuti Ignacio karena sang bek mentas di tim utama Sporting Lisbon. Ia diorbitkan pada tahun 2020 silam. Di musim perdananya, ia berhasil membawa Sporting Lisbon menjuarai Liga Portugal. Di usianya yang masih 20 tahun, penampilan Ignacio sudah tergolong istimewa. Jadi, MU tertarik memboyongnya. Alasan lain mengapa MU tertarik merekrut Ignacio karena harganya yang terjangkau. Sang bek memang masih terikat kontrak di Sporting Lisbon hingga tahun 2026. Namun ia punya klausul rilis yang cukup murah. Tebusan sekitar 30 juta euro dilaporkan sanggup untuk memboyong sang bek timnas Portugal tersebut. Jadi MU akan menyeriusi transfer ini. Ada kabar baru mengenai saga transfer Darwin Núñez ke Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan masih jauh dari kata sepakat untuk transfer sang striker. Menurut laporan tersebut, meski tertarik pada Darwin Núñez, MU belum mencapai kesepakatan apapun dengan Benfica. Ini disebabkan MU punya transfer lain yang sedang coba mereka selesaikan. Transfer yang dimaksud adalah transfer Frenkie de Jong dari Barcelona. MU dikabarkan ingin menyelesaikan transfer ini terlebih dahulu sebelum mereka mengalihkan fokus ke transfer Darwin Núñez. Asa Manchester United untuk mendatangkan Frenkie de Jong di musim panas ini semakin mendekati kenyataan. Barcelona selaku pemilik sang gelandang dilaporkan siap menurunkan mahar transfer sang gelandang. Proses negosiasi transfer Frenkie de Jong bisa dikatakan cukup alot karena Barcelona meminta mahar yang sangat tinggi. Tim asal Catalunya itu awalnya meminta 85 juta euro untuk jasa Frenkie de Jong. Namun MU keberatan dengan harga setinggi itu karena kepepet butuh uang. Barcelona akhirnya bersedia menurunkan tuntutan mereka. Mereka kini siap melepaskan sang gelandang ke MU dengan harga 70 juta euro saja. Sebuah harapan diapungkan Anthony Elanga kepada Erik ten Hag. Ia berharap musim depan ia lebih banyak dimainkan di sektor winger kiri daripada di sektor winger kanan. Anthony Elanga menyebut bahwa sejak di akademi Manchester United, ia lebih sering bermain di posisi winger kiri. Namun di tim utama MU, ia lebih banyak dimainkan di sisi kanan. Ia berharap di musim depan ia bisa diturunkan lebih sering di sisi kiri ketimbang bermain di sisi kanan.
Elanga benar-benar berharap ia bisa bermain lebih sering di posisi winger kiri di skuad Manchester United pada musim depan. Ia meyakini bahwa jika ia diberi kesempatan bermain di sisi kiri, maka ia bisa memberikan dampak yang lebih besar bagi Setan Merah. Satu lagi nama baru masuk dalam bursa bek tengah baru Manchester United. Setan Merah kini dilaporkan mengincar bek muda RB Leipzig, Josko Gvardiol. Manchester United dilaporkan tertarik meminang Gvardiol karena sang bek memiliki potensi yang besar. Bek berusia 20 tahun itu menembus tim utama RB Leipzig di musim lalu. Namun dalam waktu yang singkat ia bisa menjadi andalan di skuad di Roten Bullen. Ia total bermain sebanyak 29 kali di musim lalu dan sukses membuat 2 gol di Bundesliga. Jadi Manchester United tertarik untuk mengamankan jasanya. Laporan itu juga menyebut ada faktor lain yang membuat MU tertarik merekrut Gvardiol karena sang bek punya harga yang terjangkau. Pemain timnas Kroasia itu sebenarnya masih terikat kontrak yang cukup panjang di RB Leipzig. Ia masih akan membela di Roten Bullen hingga tahun 2025. Namun ia dikabarkan punya klausul rilis senilai 30 juta euro saja, jadi MU bisa mengamankan jasanya di musim panas ini.